Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Selamat siang para pemirsa dimanapun berada, terutama kalangan wartawan. Hari ini saya mendapat untuk peliputan media dalam suasana COVID-19, di mana wartawan juga punya protokoler saat meliput di lapangan, terutama dalam kewaspadaan terhadap keselamatan jiwa. Jadi yang paling penting juga bagi wartawan saat meliput adalah keselamatan jiwa. Apapun ceritanya, berita sepenting apapun, wartawan keselamatannya lebih diutamakan. Dalam kaitan peliputan COVID-19, ya, Dewan Pers juga sudah mengingatkan ya, bahwa pada saat berada di lapangan, wartawan mesti menjaga jarak ya, terutama karena kita dalam situasi penyebaran virus corona ya, ditambah lagi memang kita tidak tahu siapa penyebarnya. Kita sendiri mungkin termasuk salah satu orang yang terduga ya, selain juga narasumber ya. Makanya sudah saatnya wartawan agar berhati-hati pada saat diberi kesempatan wawancara. Demikian juga media ya. Media sudah kami ingatkan juga tetap melengkapi para wartawan saat berada di lapangan ya, sehingga pada saat liputan mereka sudah siap ya dengan keamanan dirinya terutama ya, misalnya ya masker ya. Nah ini juga salah satu poin penting ya, karena dengan masker artinya kita juga bila terjadi sesuatu kita tidak menyebarkan virus itu ke orang lain. Selain itu juga ada hand sanitizer ya, itu alat pembersih tangan ya. Nah ini juga setiap saat dianjurkan juga, selain juga dengan sabun juga bisa ya. Nah ini juga poin penting. Selain itu juga wartawan ya sebagai penyampai ya informasi kepada masyarakat pada saat situasi seperti ini sangat diperlukan ya. Kenapa ya? Penyebaran informasi untuk menenangkan masyarakat itu paling penting ya. Nah ini juga selain protokoler terhadap liputan tadi ya, isu-isu yang ditampilkan dalam pemberitaan juga sangat penting ya. Sebagai salah seorang wartawan ya, kita diharapkan agar memberitakan berita yang sejuk ya di tengah-tengah masyarakat. Selain itu juga pantang bagi kita untuk menyebarkan berita hoax yang mana ya kalau kita amati ya di media sosial terutama WA group ya. Nah itu banyak informasi yang berseliweran ya, entah berantah yang tidak jelas sumber dan asalnya ya. Nah sebagai wartawan tentu kita sudah punya pegangan ya, semua informasi itu sebagai data awal boleh ya, tapi bukan berarti data awal itu bisa ya kita bulat-bulat kita terbitkan, kita tayangkan, kita siarkan kepada masyarakat. Karena harus lebih dulu juga diverifikasi ya. Verifikasinya artinya sesuai kode etik jurnalistik wartawan ya, kita sudah punya panduan ya. Kalau menyangkut sarah ya, tentu ini menjadi bagian penting untuk kita mempertimbangannya. Termasuk juga informasi yang benar ya, tapi masih mengandung keraguan. Kita wajib memverifikasinya kepada para pihak terkait ya,
sumber kompeten ya. Nah, ini juga bagian tuntunan dalam peliputan di lapangan bagi wartawan. Sebagaimana di awal tadi saya sudah jelaskan ya, protokoler terhadap peliputan ya, wartawan juga wajib memenuhi syarat-syarat ketentuan. Begitu juga koordinator liputan ya, redaktur ya. Dalam penugasan juga harus memperhatikan kesehatan wartawan ya. Jangan wartawan yang punya riwayat penyakit tertentu yang kita ketahui bahwa corona ini sebetulnya terhadap kita mesti mempunyai daya tahan tubuh ya. Kalau daya tahan tubuh kita maksimal ya, kita sehat, insya Allah ya virus corona akan terhindar dari diri kita. Tapi bagi orang-orang punya tertakit tertentu, misalnya sesak napas ya, jantung, perokok ya. Nah, inilah ya Korlip, koordinator liputan ya, begitu juga redaktur, pemimpin redaksi, kami mengingatkan ya agar hal-hal seperti ini bisa menjadi perhatian ya dalam penugasan di lapangan. Karena tentu dengan kawan-kawan yang berpenyakit rentan terhadap penyebaran virus corona tadi ya, seorang wartawan tentu akan lebih cepat ya menyebarkan virus ya. Yang ini yang kita tidak kehendaki. Makanya di awal ya kita berharap dalam penugasan liputan itu baik koordinator liputan ya, redaktur dalam penugasannya agar memperhatikan kesehatan wartawan sebelum diterjunkan ya ke lapangan ya. Nah, inilah poin-poin penting ya. Begitu juga perokok ya, perokok aktif ini juga informasinya juga bisa menjadi orang yang rentan juga terhadap virus ya. Makanya juga ini juga bagian dari catatan terhadap peliputan di lapangan. Nah, pada saat liputan di lapangan, apakah dia seorang kameramen televisi ya, seorang pewawancara ya, apakah dia juga seorang wartawan tulis ya. Nah, para wartawan ini juga harus memperhatikan ya, apakah jarak dia pada saat dia wawancara ya, apakah narasumber yang diwawancaranya ini juga harus perhatikan betul-betul. Jangan dengan wawancara yang kita lakukan ya, itu akan menjadi satu musibah ya, apakah terhadap orang yang diwawancarai atau bagi diri kita sendiri ya. Nah, ini yang paling penting juga ya. Sehingga dengan kepiawaian seorang wartawan ya, dengan ilmu yang kita miliki, kita bisa memposisikan diri. Apakah ini sudah layak kita wawancarai atau untuk sementara kita tunda ya. Karena apapun ceritanya, sebagaimana di awal saya sebutkan tadi bahwa keselamatan jiwa seorang wartawan itu lebih penting ya daripada segalanya ya. Dengan demikian ya, kita mesti patuh terhadap protokoler peliputan di lapangan ya, termasuk juga keselamatan diri. Nah, hari ini ya banyak juga informasi-informasi ya yang kadangkala sebagaimana saya sebutkan tadi ya, informasi itu sebetulnya benar ya, tapi kita orang yang menyampaikan itu tidak kompeten ya. Nah, ini juga mesti menjadi pertimbangan seorang wartawan untuk menyiarkannya lebih lanjut. Nah, kalau berita itu tersiar luas ya, ternyata pertama ya menjadi bumerang atau menjadi berita yang tidak benar yang berkembang di tengah masyarakat, ini kan akan menjadi satu kesalahan fatal juga bagi seorang wartawan ya, karena menyebarkan berita yang tidak benar ya. Sebagaimana kita ketahui ya, sekarang banyak masyarakat yang memasang di pintu masuk apakah instansi tertentu ya dengan peralatan ya semprot yang sampai melumuri badan ya seluruh. Nah, ini ternyata ya sesuai dengan protokoler kesehatan untuk sangat juga ya rentan ya, karena ternyata bagian tubuh kita ini juga membutuhkan bakteri ya yang menghalau ya berbagai penyakit juga. Nah, kalau ini semua tergerus ya, artinya kita memang betul-betul bersih. Nah, ini juga jadi persoalan. Nah, mungkin di beberapa instansi kemarin yang sudah terpasang sudah membukanya ya, karena ternyata tidak sampai demikian parah ya. Tidak semualah harus harus disemprot ya, karena hanya bagian-bagian tertentu saja ya. Nah, ini juga wartawan juga mesti menyebarluaskan ini ya, sehingga informasi salah yang berkembang di masyarakat bisa kita benarkan, bisa kita betulkan sesuai dengan pendapat para pakar ahlinya ya. Karena bagaimana kita ketahui ya,
informasi-informasi itu sangat banyak ya. Makanya wartawan dengan ilmu yang yang ada pada dirinya bisa menelaah, bisa meneliti apakah berita ini layak atau tidak layak ya. Sehingga kemudian berita yang tidak layak itu tidak kita sebarluaskan ya. Terutama ini tentu juga kerjasama selain wartawan ya, para redaktur di media masing-masing juga. Nah ini kami ingatkan. Begitu juga tata kerja para wartawan media online ya. Media online ini kan kadang-kadang memang orangnya bisa langsung ya, dia di lapangan mendapat informasi ya, langsung bisa menyebarluaskannya. Nah ini juga poin penting ya kepada kawan-kawan yang terlibat di media online ya, agar benar-benar memperhatikan ya soal selain peliputan di lapangan juga pada saat mereka mengupdate berita ya. Karena jangan berita ini, karena memang pemeriksaannya cuma satu. Kalau memang di media online itu ada redaktur, ada beberapa orang yang memang sengaja khusus disiapkan untuk tenaga ini, mungkin tak ada persoalan. Tapi bagi orang wartawan, beliau bertugas di lapangan, beliau juga termasuk orang yang yang menjadi update berita di medianya ya. Nah ini pertimbangannya bisa jadi lebih kurang ketat ya. Nah, makanya pada saat kita mengupdate harus benar-benar kita pertimbangkan berita ini layak atau tidak kita sebarluaskan. Karena jangan setelah berita menyebar luas ya ternyata ada pendapat lain yang menyatakan berita itu tidak benar. Nah inilah salah satu poin penting juga ya, kita mengingatkan agar para wartawan juga di lapangan benar-benar memperhatikan berbagai ketentuan yang sudah digariskan. Selain itu dalam suasana penyebaran virus corona ini, terutama kawan-kawan di media cetak ya, ini ada satu keprihatinan kita juga ya, di tengah tergerusnya oplah ya, pembaca kita juga menurun ya, sehingga sesuai dengan apa kemarin ya, ada baik ketua PWI, ketua SPS maupun sejumlah pimpinan media sudah meminta kepada pemerintah ya agar ya mengurangi beban lah ya, terutama soal pajak ya. Karena dalam saat media perusahaan pers membeli kertas ya, mereka dibebani oleh pajak ya. Nah inilah kami berharap pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden RI Bapak Jokowi ya, ini mempertimbangkan kembali ya, karena pada masa-masa yang lalu hasil karya yang bisa ditulis dalam buku itu tidak dikenakan pajak. Nah kami berharap hasil karya wartawan yang disebarluaskan melalui media juga bisa ya diringankan ya, sehingga ini juga bagian penting sehingga media cetak khususnya bisa terbit ya dan tidak terbebani dengan pajak-pajak ini. Karena jangan sampai virus corona bisa membunuh manusia, media cetak juga akhirnya terbunuh juga ya dengan tidak terbitnya akibat penurunan pembaca maupun tiras di tengah-tengah masyarakat. Makanya karena memang fungsinya juga sangat penting ya, makanya kita berharap ya baik itu Dewan Pers ya, melalui Dewan Pers, melalui PI Pusat, melalui Serikat Perusahaan Surat Kabar Pusat juga kita mengingatkan agar mendesak pemerintah agar memberikan apakah semacam insentif ya, sehingga media tidak mendapat beban terlalu berat pada saat masa-masa penanganan COVID-19 ini ya, di mana harga cetak, harga kertas juga terus naik ya, dengan adanya meningkatnya tingginya harga dolar di pasaran ya. Sehubungan dengan situasi itu juga kita berharap ini menjadi pertimbangan penting pemerintah untuk tidak ya, untuk menurunkan, memberikan semacam insentif kepada media cetak. Ini juga bagian penting dari sosialisasi ini ya, sehingga media cetak tetap terbit walaupun sekarang media online itu sudah kita ketahui ya, di mana-mana ada media online ya, termasuk salah satu poin penting juga di era 4.0 ya, di mana dengan teknologi terbaru ya,
semua orang bisa menjadi wartawan, semua orang bisa mendirikan media, terutama media online. Tapi di sisi lain juga ada satu hal ya, soal kesejahteraan ya, ini yang masih belum ditemukan di media online ya, makanya kita sama-sama membangun profesi kewartawanan ini sehingga benar-benar walaupun dia media online bisa lebih lebih memperhatikan kesejahteraannya, terutama para pemilik media ya, sehingga wartawan di lapangan tidak lagi memikirkan periuknya ya, karena periuknya sudah dijamin oleh perusahaan. Nah, ini juga bagian penting. Kami berharap para wartawan di lapangan bisa lebih sejahtera, apalagi di masa COVID-19 ini ya. Kita banyak tahu ya, tingkat kehidupan wartawan itu sangat sederhana ya, kalau kita bolehkan di bawah garis kemiskinan juga ya. Sehingga kalau pada saat ya, liputan di lapangan ya tidak mendapat tersendiri ya, imbalan tersendiri, tentu ini akan menjadi keresahan juga bagi wartawan di lapangan. Oleh karena itu para pemilik media ya, kami harapkan bisa memperhatikan tingkat kesejahteraan wartawan ya, sehingga pada saat liputan di lapangan mereka juga tidak was-was ya, karena dalam situasi saat ini ya, semua orang harus mengurung diri di rumah, bekerja dari rumah. Namun ada beberapa wartawan juga memang kalau memang bentuknya press release masih bisa kita kerjakan dari rumah ya, tapi kalau dalam bentuk tertentu ya, inilah yang mungkin akan bertemu dengan narasumber ya, misalnya media televisi ya. Media televisi itu mereka juga harus terjun ke lapangan bila saat diperlukan ya, wawancara atau apapun namanya liputan kejadian peristiwa. Nah, inilah mungkin salah satu poin ya, sehingga para wartawan mesti menjaga jarak tertentu pada saat liputan. Demikian juga dalam protokoler liputan ya, wartawan diharapkan bisa memenuhi bagian penting dari ketentuan yang sudah digariskan. Kami Persatuan Wartawan Indonesia ya tidak menutup diri juga ya untuk berbagai kemungkinan ya terkait adanya bantuan donasi ya untuk meringankan kawan-kawan saat di lapangan ya. Nah, ini dalam situasi ini PWI juga melalui 21 perwakilan di daerah ya, daerah tingkat 2 sudah memberikan semacam peringatan ya, agar juga kawan-kawan di lapangan di daerah ya untuk senantiasa ya, ikut mematuhi ya ketentuan-ketentuan pada saat liputan di lapangan. Dengan demikian ya, tidak hanya wartawan di kota ya, di daerah juga ya, di pelosok-pelosok desa juga itu mesti kita perhatikan ya, terutama dalam saat meliput terjun ke lapangan. Karena virus corona ini menyebarnya tidak hanya di kota ya, juga sudah sampai ke desa-desa ya. Nah, inilah peran penting wartawan bisa menyebarluaskan informasi sampai ke pelosok ya. Apalagi sekarang dengan modal gadget ya, mereka bisa membuka informasi itu terkait keberadaan media ya, dalam media cyber, menyebarkan informasi yang benar. Sekali lagi ya, informasi benar itu informasi yang menyejukkan, itu lebih bagus ya daripada 1000 informasi tapi 900 bohong. Lebih bagus 100 berita yang sedikit tapi informasi benar. Nah, ini mungkin salah satu poin penting ya pada saat kita menyebarkan berita-berita menyejukkan ya. Apalagi banyak di dunia maya ya informasi yang kadang-kadang berseliweran tapi tak jelas ujung pangkalnya. Nah, wartawan punya kode etik jurnalistik ya, punya Undang-Undang 40 tahun 19 tentang pers ya. Di sana jelas ya tentang ketentuan liputan ya, tentang berbagai hal pada saat kita melaksanakan tugas di lapangan. Selain itu juga Dewan Pers dalam beberapa kesempatan sudah memberikan tuntunan ya. Begitu juga Persatuan Wartawan Indonesia ya, baik di pusat, di daerah, sudah memberi gambaran bagaimana wartawan pada saat liputan di lapangan. Inilah bagian-bagian ya, kalau nanti ada semacam tanya jawab, kita siap berkomunikasi sehingga apapun kesulitan di lapangan bisa kita atasi ya,
terutama dalam menyebar informasi yang benar. Sekian. 20 menit, ada tambahan lagi.